warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Terima kasih atas atensinya. Sebelum kita mulai kuliah, perkenalkan nama saya Albert Jansen. Saya lulusan S3 dari UNJ dan saat ini mengajar di Universitas Muhammad Husni Tamrin untuk program studi S2 Manajemen. Dan untuk materi kita pada hari ini, sesuai dengan jadwal perkuliahan RPS yang ada di kampus yang telah saya bikin, maka ada 8 topik pada minggu pertama, yaitu struktur modal dan risiko bisnis, kinerja keuangan dan analisis laporan. Yang ketiga, perencanaan keuangan. Yang keempat, time value of money. Yang kelima, valuasi obligasi. Yang keenam, valuasi saham. Yang ketujuh, capital budgeting, di mana kita akan bicara tentang kriteria investasi. Dan yang bahan yang kedelapan atau materi kedelapan adalah UTS. Sementara untuk sesi kedua atau minggu kedua, itu terdiri dari capital budgeting, topiknya utama adalah arus kas, analisis proyek dan leverage. Yang ke-11 risk dan return trade-off. Yang ke-12 biaya modal dan struktur permodalan. Yang ke-13 dividen, yakni konsep dan kebijakan. Yang ke-14 manajemen modal kerja 1. Rumpun ini adalah mata kuliah wajib untuk program studi. Sedangkan deskripsi mata kuliah ini adalah mengkaji keuangan perusahaan serta valuasi nilai perusahaan, saham, dividen, struktur modal, analisis likuiditas, arus kas, dan pengambilan keputusan keuangan. Kalau buku wajibnya bisa Brigham, Eugen, dan lain-lain ya Bapak Ibu. Jadi tidak terpaku dari buku wajib yang ada di sini selagi dia masih relevan dengan materi kuliah pada hari ini ya. Capaian pembelajaran untuk materi atau kuliah pada hari ini itu adalah CPL 1 yang terdiri dari sikap, itu bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahlian secara mandiri, mana tentang pengertiannya, strategi, tantangan, surat berharga, yang merupakan semuanya termnya jangka pendek ya. Sementara model pengelolaan kas itu lebih ke model BAT dan model Miller Orr. Untuk pengelolaan kredit lebih ke isu penting kredit, cash discount, analisis kredit ya. Sementara yang pengelolaan persediaan itu model EOQ, reorder point, safety stock, dan studi kasus ya. Jadi ada 4 materi kuliah pada hari ini. Nanti Bapak Ibu sekalian bisa bertanya apa-apa yang merupakan concern atau yang kurang jelas dari materi atau kuliah pada hari ini ya. Kita belajar tentang pengertian kas ya. Ini rangkuman dari beberapa ahli yang mengatakan bahwa tentang pengelolaan kas. Pengelolaan kas itu adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengendalian arus kas. Pengendalian arus kas itu tentu saja masuk dan keluar ya, untuk memastikan likuiditas perusahaan. Maksudnya likuiditas itu adalah supaya perusahaan itu tetap terjaga sambil mengoptimalkan penggunaan dana yang tersedia. Misalkan gini ya, kalau misalkan cash in, cash out dari suatu organisasi atau perusahaan, let's say kita bicarakan tentang perusahaan itu
perusahaan jasa atau non-jasa, maka pengelolaan kas itu dilihat apakah ada kas masuk atau kas keluar. Jadi apakah dia besar atau kecilnya, itu nanti akan kita bicarakan. Misalkan kas itu misalkan positif atau negatif, itu tidak masalah. Yang penting kita akan bicarakan topik hari ini adalah bagaimana pengertian pengelolaan kas. Jika dia nanti misalkan kasnya berlebihan atau kekurangan, itu hal lainnya. Jadi hari ini kita bicara tentang bagaimana bab 1 itu pengertian pengelolaan kas. Cara mengelola kas itu ada peramalan arus kas, menyeimbangkan saldo, pemantauan berkelanjutan. Bapak Ibu sekalian, yang paling utama dalam 3 hal ini, selain peramalan kas, kalau kita bicara tentang peramalan arus kas atau forecasting, menyeimbangkan saldo, pemantauan berkelanjutan, itu yang paling utama di dalam operasi penerimaan kas adalah bagaimana itu bisa pemantauannya berkelanjutan ya. Jadi kalaupun misalkan arus kasnya besar tetapi dia tidak sustain, maka itu berbahaya bagi organisasi tersebut ya. Jadi tentu saja pemantauan arus kas ini hal yang tadi yang saya bicarakan adalah di luar dari pengelolaan kas ya. Jadi pemantauan kas ini penting karena kalau misalkan suatu organisasi itu tidak bisa memaintain atau mengelola arus kasnya, maka perusahaan itu pasti akan suatu saat akan rugi atau mengalami kerugian. Atau dampak berikutnya, investasi untuk kedepannya itu sulit. Atau yang ketiga, bisa saja nanti kalau untuk merger, proses akuisisi, ataupun pengembangan atau development dari organisasi itu juga terhambat ya. Jadi hal utama di dalam cara mengelola kas yang paling utama ya, tapi bukan berarti peramalan arus kas dan menyeimbangkan saldo itu tidak benar ya, tidak penting ya, tetapi yang paling utama di sini adalah pemantauan berkelanjutan. Strategi dari pengelolaan kas, yaitu ada strategi dasar ya. Bagaimana itu strategi dasar? Itu mempercepat penerimaan kas, memperlambat pengeluaran kas, menentukan saldo kas optimal, menginvestasikan kelebihan kas ya. Jadi itu strateginya. Sebenarnya kalau kita bicara tentang strategi itu banyak sekali ya. Banyak sekali strategi-strategi yang harus dilakukan dalam hal pengelolaan kas. Tetapi kalau kita bicara normatif secara general, itu kita bisa golongkan bagaimana mempercepat penerimaan kas, memperlambat, menentukan saldo kas optimal, serta menginvestasikan kelebihan kas ya. Teknik modern, tekniknya itu sebenarnya banyak ya, tapi kita bicara saja beberapa saja, yaitu ada sistem logbook, ya, concentration banking, zero balance account, electronic fund transfer. Jadi sistem logbox ini maksudnya sudah ada batas tertentu. Dia misalkan saya atau sebagai direksi atau sebagai pimpinan atau mungkin sebagai presiden direktur atau ketua yayasan, jadi ditekankan dari suatu PT namanya Maju Bersama menyelaraskan jadwal pembayaran supplier dengan penerimaan pelanggan ya. Baru Bank Nusantara menerapkan logbook mempersingkat penagihan dari 7 hari menjadi 3 hari. Sampai di situ ada yang mau ditanyakan dulu Bapak Ibu sekalian? Silakan. Kalau tidak ada kita lanjutkan ya. Nah, kita sudah tadi tentang surat berharga jangka pendek ya. Surat berharga jangka pendek. Surat berharga jangka pendek ini
Ada instrumen, karakteristik, ada risiko, dan likuiditas ya. Misalkan apa yang disebut dengan instrumen itu misalkan sertifikat Bank Indonesia atau SBI diterbitkan oleh Bank Indonesia sendiri tentunya tenornya 1-12 bulan, risikonya sangat rendah dan likuiditasnya tinggi. Ada juga dengan instrumen deposito berjangka ya, diterbitkan oleh bank, tenornya beragam. Jadi Bank Indonesia juga menerbitkan deposito berjangka ya. Makanya di sini tidak hanya untuk Bank Indonesia tapi untuk seluruhnya ya. Nah, ini agak sedikit analitik ya. Kita bicara tentang model Baumol, Allais, Tobin atau BAT. Ini 3 orang penemunya ya. Jadi bagaimana menghitung kas ya atau jumlah optimal kas. Jadi model BAT ini mengasumsikan arus kas keluar yang konstan dan dapat diprediksi. Penarikan kas dilakukan dalam jumlah besar secara berkala, mengoptimalkan trade-off antara biaya transaksi dan biaya kesempatan ya. Jadi di sini ada rumusnya. Ada C sama dengan akar dari 2BT dibagi I ya. I-nya apa? Ada di situ tingkat bunga investasi, T-nya total kebutuhan kas periode, B-nya biaya tetap per transaksi, dan C-nya jumlah optimal penarikan kas. Ini ada ya contoh dari salah satu rumah sakit ya, atau dari suatu perusahaan PT Maju Jaya ya. Di situ ada, nggak terlalu sulit menurut saya. Oke. Nah, kita lihat model dari BAT tersebut ya. Ini contoh dari suatu forecast ya, atau cash flow dari suatu perusahaan ya. Dalam hal ini dia melakukan suatu kegiatan atau proyek. Grafik ini menunjukkan pola penarikan kas optimal yang meminimalkan total biaya, di mana total biaya itu tersebut biaya transaksi dan biaya kesempatan. Jadi kelihatan di sini bagaimana pola penarikan kasnya ya. Jadi ada kelihatan, sebentar saya gedein. Nah, misalkan hari ini misalkan contoh 20 September, 4 Oktober ya, 4 November, 19 November. Bapak Ibu sekalian, ini tren atau grafik ini tentunya kita sesuaikan dengan kemauan kita, apakah dia berdasarkan per kuartal atau per weekly ya, atau mungkin per tahun. Tetapi kalau per tahun agak sulit karena dia terlalu panjang. Jadi biasanya untuk analisa cash flow itu biasanya tidak sampai dengan lebih dari 3 bulan. Biasanya di bawah 3 bulan atau sebulan atau per weekly akan dianalisa cash flow-nya ya, terutama kasnya. Oke. Berikutnya ini kita rumus berikutnya ya. Jadi tadi ada BAT, itu formula yang pertama untuk menghitung arus kas atau pengelolaan kas. Nah, yang untuk rumus berikutnya kita ada yang namanya model Miller-Orr. Model Miller-Orr ini mengasumsikan arus kas bersifat acak dan tidak dapat diprediksi. Model menetapkan batas atas dan batas bawah saldo kas ya. Saldo kas mencapai batas atas, maka disebut kelebihan kas yang harus diinvestasikan. Saldonya mencapai batas bawah, yaitu investasinya dicairkan. Ini ada rumusnya ya. Jadi ini udah rumus baku. Nanti Bapak Ibu bisa lihat sendiri apa itu Z, apa itu I ya, apa itu tau ya. Cara model Miller-Orr itu acak dan tidak dapat diprediksi ya, atau kebalikan dari model BAT. Sementara untuk aspek berikutnya fleksibilitas, model BAT itu rendah. Nah, kebalikannya untuk model Miller-Orr, yaitu dia tinggi.
kompleksitas si model BAT itu sederhana, kalau Miller Orr itu lebih kompleks. Kesesuaian arus kas stabil, sementara model Miller Orr itu arus kas fluktuatif. Parameter kontrol itu jumlah penarikan optimalnya itu model BAT-nya itu lebih besar ya, sementara model Miller Orr itu ada range atau batas ya. Jadi kalau ditanya mana lebih terbaik, semuanya terbaik ya. Tergantung daripada kita satu sudah terbiasa atau nyaman atau sesuai dengan bisnis kita ya. Jadi tidak sembarang kita menentukan apakah model BAT atau model Miller Orr ya. Jadi kalau misalkan kalau kita bergerak di bidang bursa saham ya, kebanyakan orang menggunakan model Miller Orr misalkan, atau manufaktur kebanyakan perusahaan itu menggunakan model BAT karena dia mungkin bisa, tapi tidak semua manufaktur ya, karena ada manufaktur yang tidak dapat diprediksi ya, maka harus jatuhnya ke model Miller Orr. Demikian juga untuk fleksibilitas gitu ya. Fleksibilitas tidak semua organisasi itu melihat lebih bagus rendah, enggak juga ya. Jadi semuanya itu tergantung daripada aspek-aspek yang mana yang mau akan ditentukan dulu ya. Apakah refer ke polar arus kas atau fleksibilitas atau kompleksitas atau kesesuaian atau parameter kontrol. Oke. Sebelum kita beranjak ke bab 3, ada yang mau tanyakan kah? Silakan. Bapak, mohon izin Pak, bisa saya bertanya Pak, saya minta Pak. Gimana Bu? Ya, izin bertanya Pak. Iya, silakan Bu. Ya, saya tertarik tadi materi tentang strategi pengelolaan kas, begitu yang tadi yang Bapak terangkan. Di sana ada strategi dasar yang mencakup mempercepat penerimaan kas, memperlambat pengeluaran kas, menentukan saldo kas optimal, dan menginvestasikan kelebihan kas. Begitu. Dan teknik modern juga itu disebutkan meliputi sistem logbook, konsep run banking, zero balance, on, transfer dana elektronik, dan di sana juga ada juga contoh penerapan yang Bapak terangkan menunjukkan bahwa perusahaan menjelaskan jadwal pembayaran pemasok dengan penerimaan pelanggan dan menerapkan penagihan. Dan yang saya ingin tanyakan begini ya, bagaimana cara mempercepat penerimaan kas tanpa merugikan hubungan dengan pelanggan? Itu yang pertama. Dan yang kedua, apa saja dampak negatif jika perusahaan terlalu lama memperlambat pengeluaran kas? Mungkin itu saja Bapak, terima kasih. Ya. Terima kasih Bu Nita. Jadi yang pertama tadi tentang bagaimana mempercepat ya. Ya, betul. Jadi bagaimana mempercepat, intinya begini Bu, kalau mempercepat penerimaan kas, tentu saja kita harus tools-tools yang ada di kita, misalkan kita harus ada namanya kegiatan, ya. Yang kedua, kita juga harus punya modal. Modal itu bukan berarti harus dari modal sendiri, tapi bisa jadi pinjaman ya. Nah, yang ketiga, kita juga harus ada jangka yang harus kita lakukan. Nah, untuk mempercepat penerimaan kas itu ya, harus punya modal atau punya kita lanjut. Bapak izin tanya Pak. Silakan Bu Dewi. Ya, tadi terkait dengan model data itu. Nah, yang saya tanyakan itu seberapa sering Pak perusahaan itu dalam prakteknya benar-benar menggunakan rumus sistematis ini gitu kan? Apakah maksud saya itu seberapa jarak gitu kan antara
rumus di atas kertas dengan praktek yang terjadi di perusahaan itu sendiri gitu. Dihubungkan dengan fenomena misalkan apalagi dengan sekarang dengan fenomena digitalisasi dan sebagainya. Itu seberapa sering Pak menggunakan rumus yang tadi yang sudah dijelaskan model-model tentang pengelolaan kas tadi. Oke, kalau terima kasih Bu Hani. Jadi kalau rumus Bu Hani itu kan tergantung organisasinya ya. Jadi kalau setahu saya artikel juga banyak mengeluarkan kalau yang yang paling enak itu adalah Miller-Orr. Nah, tapi kenyataannya perusahaan itu tidak sampai detail begitu menghitungnya. Kebanyakan itu kalau kas saya agak positif dan sudah lebih dari kan ada plan budget ya sama aktual kan, udah lebih daripada sudah sesuai dengan planning saya, udah lebih dari budget saya dan aktualnya juga yang keluar itu lebih kecil, udahlah ngapain kita mau hitung-hitung CAT. Benar, tapi ketika dia rugi kan 2 kali kerja gitu. Jadi untuk kas ini yang terkenal ini cuma 2 ini doang, tapi ada beberapa yang cuma mengatakan bahwa berapa keluar, berapa masuk. Jadi dia tidak akan mau lihat komponen-komponen misalkan bunganya atau tingkat bunganya berapa persen, atau dia tidak akan mau lihat biaya tetap per transaksinya, dia tidak akan mau lihat. Yang penting total transaksi. Nah, itu contoh ya. Jadi ada yang sederhana, ada yang pakai model BAT sama Miller-Orr. Yang paling banyak itu orang menggunakan Miller-Orr ya. Tapi ada beberapa perusahaan yang menggunakan BAT. Jadi tergantung. Kalau mau implementasi, kebanyakan orang tidak menggunakan rumus, Bu Ani. Oke, ada mau ditanyakan lagi kah Bapak Ibu? Kita lanjut ya. Lanjut. Oke, kalau yang ini bab 3 isu penting pengelolaan kredit. Ya, ada kebijakan kredit, analisis kredit, ya, penagihan. Ini nggak terlalu sulit ya, tapi teorinya juga sebenarnya lumayan banyak in teorinya. Di RPS kita hanya yang penting-penting saja ya kita belajar ya. Misalkan contoh kebijakan kredit, ada standar kredit pelanggan, periode kredit, diskon tunai, dan instrumen kredit. Sementara analisis kredit itu ada analisis 5C, kredit scoring, analisis laporan keuangan. Dan penagihan itu ada monitoring, tentu saja umur piutang ya, strategi penagihan bertahap, serta outsourcing penagihan. 60 kurang 15 adalah 45. Ya, ada yang memberitahu bahwa gue nggak mau 45, 15 saja bisa, tapi kita yang rugi gitu loh ya. Karena kalau misalkan 40 kalau dia 15, maka dia akan persentasenya akan gede. Waduh, jangan. Kita akan bayar ke yang memberikan utang itu gede banget bunganya. Jangan ya. Ngerti ya? Misalkan 3/15 net 60 itu diskon 3% jika dibayar dalam 15 hari. Jadi perkaliannya 3% dibagi 97% kali 365 dibagi 45. 45 itu karena 60 kurang 15 ya. Oke, gampang ya. Jadi perkalian menghasilkan 25,58% per tahun. Komponen analisis kredit. Ini topik berikutnya 5C. Apa itu 5C? Karakter, capacity, capital, collateral, dan condition ya. Karakter di sini maksudnya integritas dan kemauan membayar. Kapasitinya kemampuan membayar. Oke, tadi ada kemauan, yang ini perubahan kerugian piutang tak tertagih, perubahan periode penagihan rata-rata ya. Sementara pendekatan evaluasi
itu analisis incremental, analisis NPV, net present value, analisis sensitivitas dan skenario. Ini contohnya ada di sini. Ini hanya contoh PT Manufaktur Jaya ya. Mengubah syarat tadi net 30 menjadi 2/10 net 30, penjualan 100 miliar, 60% pelanggan ambil diskon ya, ini contoh ya. Jadi mengubah syarat dari net 30 menjadi 2/10 net 30. Jadi intinya gini, bagaimana caranya, tanggal berapa, barangnya apa, dan nominal yang keluar itu apa. Jadi nanti biasanya nanti setelah dia merasakan kerugian, lagi-lagi dia baru menggunakan rumus ini. Jadi memang teori itu sering sekali teori tidak sejalan dengan implementasi. Sementara total biaya persediaan ya, TC itu total cost ya, sama dengan D per Q dikali S ditambah Q per 2 dikalikan H. Nah ini contoh perhitungan EQ ya, ini contoh saja PT Elektronik Indonesia serta Apotik Sehat ya. Jadi ini contoh permintaan 10.000, biaya pemesanan 200.000 ya, biaya penyimpanan 50.000 per unit per tahun, maka EQ-nya masukin rumus, masukin angka, dapat 283 unit ya. Jadi itu EQ-nya. Demikian juga untuk Apotik Sehat ya. Nah, reorder point dan safety stock. Jadi mungkin Bapak Ibu yang pernah bekerja di bidang logistik ya atau persediaan, ini pasti sudah pernah dengar namanya safety stock ya. Jadi kalau yang namanya reorder point ya, ini Bapak Ibu ada kelihatan di sini ya. Ya, ada lead time-nya. Oke. Waktu yang dibutuhkan, lead time, waktu yang dibutuhkan untuk order ya. Dan biasanya waktu itu adalah waktu waktu tepat ya. Jadi kenapa mau dibilang waktu tepat? Karena ada ketika reorder itu barang atau stok barang kita nggak ada, atau barangnya rusak ya, atau mungkin pas reorder itu mesin kita rusak ya, mesin untuk transportasinya tidak ada misalkan, dan seterusnya. Itu biasanya weekly akan dicek berapa. Ada juga yang stok on name per 3 hari ya, tergantung. Adakah stok on name itu per 1 bulan? Agak sulit, tapi ada juga karena mungkin sesuatu dan lain hal ya, jadi stok on name-nya per 1 bulan. Nah, ini studi kasus pengelolaan kas ya. Itu ada studi kasus pengelolaan kas, itu ada Rumah Sakit Medika Sejahtera tahun 2022 dan Indofood 2021 ya. Dia masing-masing menggunakan rumus untuk pengelolaan kas yang berbeda ya. Rumah Sakit Medika menggunakan model Miller-Orr, Indofood menggunakan model BAT atau BAT. Demikian juga untuk studi kasus berikutnya ya. Ini ada Rumah Sakit Hermina dan Unilever juga ya. Jadi intinya dari studi kasus ini Bapak Ibu, itu inti dari pembelajaran dari studi kasus ini adalah bagaimana pengelolaan persediaan itu tetap terkontrol ya. Jadi misalkan nilai persediaan turunnya itu 30%. Ini contoh kalau di Rumah Sakit Hermina ya. Nilai hasil dari studi kasus ini adalah nilai persediaan turun 25%, obat kadaluarsanya turun 70% ya. Jadi stock out dari 15%. Pengelolaan kas itu yang pertama dapat disimpulkan model BAT itu untuk arus kas stabil. Sementara model Miller-Orr untuk arus kas ya yang fluktuatif ya, kebalikan daripada model BAT. Keduanya mengoptimalkan trade-off likuiditas dan biaya kesempatan. Sementara untuk pengelolaan kredit, kebijakan kredit optimal mempertimbangkan trade-off peningkatan penjualan
versus biaya dan risiko. Cash discount efektif jika diimplementasikan dengan tepat ya. Dan pengelolaan persediaan, dalam hal ini kita dapat menyimpulkan bahwa model EUQ meminimalkan materi kita hari ini. Ada yang mau ditanyakan kah? Untuk materi hari ini ya, Bapak Ibu sekalian. Terima kasih atas atensinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.